Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan pada halaman keempat, yaitu membahas tentang materi pokok yang nomor 2. Kemarin udah menerangkan tentang tanda-tanda kalimat baik isim, fi'il ataupun huruf. Kemudian di sini pada halaman keempat ini membahas tentang murab mabni. Apa murab? Apa mabni? Bisa berubah. Di sini pembahasan murab mabni diterangkan pada halaman keempat sama kelima. Silakan teman-teman semuanya yang sudah punya kitab Arba'in, silakan dibuka pada halaman keempat dan kelima. Untuk rekan-rekan semuanya dimanapun anda berada yang belum punya kitab Arba'in, silakan chat di nomor WA kami 081228032825. Insya Allah nanti akan kami kirimkan lewat PDF sehingga panjenengan semua bisa mengikuti kajian yang saya kirimkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang murab mabni. Seperti tradisi saya ngajar, yaitu selalu mengulang-ulang. Karena dibanding mengulang-ulang, inilah yang akan menjadikan ilmu semakin mengkristal di dalam kolbu, semakin mengkristal di dalam otak, menjadi sebuah lahjah, menjadi sebuah pergerakan refleks di mulut. Makanya kadang-kadang ada orang bicaraannya Bismillahirrahmanirrahim, kalimat ada 3 bisi fi'il, kalimat isim nama fi'il, pekerjaan tidak nama tidak pekerjaan, kalimat isim ada 7, namun ada bisa secepat itu gaya-gaya diulang-ulang. Makanya program Arba'in ini adalah mengulang-ulang. Apabila panjenengan semua menginginkan kajian Arba'in ini bisa mahir, bisa bagus hasilnya, caranya 40 hari berturut-turut mengikuti kajian non-stop. Setiap 1 hari pertemuannya 7 kali. Setelah subuh nyampe jam 8, jam 9 nyampe jam 11, setelah zuhur nyampe jam 2, setelah asar nyampe jam 5, setelah maghrib nyampe isya, setelah isya nyampe jam 9 atau jam 8, kemudian jam 9 sampai jam 11. Ini apabila durasi ini kita lakukan selama 40 hari, ini rasa-rasanya seperti modul 1 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Ngaji yang terus istiqomah akan diberi hadiah Allah Subhanahu wa taala, sebuah karamah, sebagaimana qaul ulama al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Saya akan mengulang lagi tentang pembahasan kalimat. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Fi'il. Huruf. Kalimat isim, ada berapa kalimat isim? Sebutkan. Murab mabni. Apa murab? Saya menyodorkan pertama kali adalah murab karena kalimat isim yang paling banyak adalah murab. Bisa berubah. Ada yang mabni tapi sedikit. Di kitab Al-Arba'in itu kalimat isim yang mabni itu saya sodorkan ada 11. Ada 11. Itu nanti bisa panjenengan pelajari untuk di situ ada, atau mungkin di tempat lain. Di tempat lain itu kalimat isim yang mabni. Kalimat isim yang mabni itu diantaranya ya, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim dalla berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah. Maka sudah
kemudian ada muroka, yang terakhir adalah qablu ba'du ghairu yang mudhof ilaihnya dibuang. Ini adalah isim yang mabni. Selain ini yang saya sodorkan, ini untuk mempermudah untuk anak kecil ya. Sebab kalau masalah isim mabni masih ada selain ini, tapi ini dalam rangka untuk mempermudah, untuk pengenalan untuk anak kecil. Dan nanti kalau sudah dewasa bisa pengembangan sendiri. Anggap saja saya memberikan metode ini adalah metode cara untuk ada anak kecil belum bisa jalan, kemudian saya teta, ayo deh. Jadi neta saya ya sampai bisa jalan, oh bisa, ayo, keduduk, saya tolong lagi, ayo, keduduk, saya tolong lagi. Setelah bisa jalan, udah, biar jalan sendiri. Makanya metode arba'in ini bukan anak kecil saya latih untuk menek di pohon, itu enggak. Saya latih untuk engklek pakai kaki satu, enggak. Saya latih untuk mencoba loncati sungai, enggak. Jadi arba'in ini metode untuk anak kecil, pembelajaran untuk mubtadi' seperti saya. Orang-orang yang baru pengenalan Nabi Sallallahu Alaihi yang belum bisa baca kitab kuning dengan sistem ala kabeh seperti ini. Jadi selain ini namanya murab. Untuk mengetahui ini murab apa mabni, kamu harus pahami di semua. Nanti diterangkan isim domir, isim isyarat dan sebagainya diterangkan semua. Nanti di sini nanti sudah dijelaskan semua. Kalau mempelajari isim domir semisal, cukup panjenengan lihat di apa itu di sini. Di sini ada tulisan isim domir pada halaman 36. Kemudian isim isyarat diterangkan pada 38. Kemudian isim mausul diterangkan pada 39. Isim istifham diterangkan pada 40, isim syarat pada 40. Kemudian apa itu isim fi'il juga 40. Kemudian isimnya la berupa mufrad diterangkan pada 41. Munada mufrad alam diterangkan pada 42. Munada mufrad munada nakir maksudnya diterangkan pada 42. Kemudian qablu ghairu ghairu yang untuk wilayah dibuang juga diterangkan pada halaman 42. Jadi di sini nanti kalau kamu sudah menguasai, selain itu namanya murab. Apa murab? Bisa berubah. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada berapa coba? Jadi i'rabnya kalimat isim itu ada 3. Ada 3 sebutkan. Rafa, nasab, jir. Contohkan. Zaidun, Zaidan, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidun i'rab rafa, Zaidan i'rab nasab, Zaidin i'rab jar. Coba kita sambil mempraktekkan pada halaman ketiga yang pembahasan tentang kalimat dan alamatnya. Coba Zaidun kalimat isim, sebab tanwin. Murab apa mabni? Murab, sebab bisa juga berbanyak. I'rabnya rafa. Zaidan kalimat isim, sebab tanwin. Murab apa mabni? Murab, sebab bisa juga berbanyak. I'rabnya nasab. Zaidin kalimat isim, sebab tanwin dan jar. Murab apa mabni? Murab, sebab bisa juga berbanyak. Sekarang isim yang dibaca rafa ada berapa? 7. Sebutkan. Naibul fa'il mubtada, khabarnya mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, khabarnya inna wa akhwatiha, tabi'il marfu' na'at atau taukid badal. Kalau isimnya dibaca nasab ada berapa? 15. Isimnya dibaca nasab ada 15. Sebutkan. Maqul bi maqul mutadharab sanadharab pada at-tabiq musanna isimnya la munada maqul bil adli maqul ma'a khabarnya kana wa akhwatiha isimnya inna wa akhwatiha tabi'il mansub na'at
Saya sudah bahas tentang isim yang murab dan isim yang mabni. Di sini diterangkan pada halaman keempat. Kemudian saya akan membahas tentang kalimat fi'il, pembagian kalimat fi'il di pada murab dan mabninya. Kalimat fi'il itu ada dua, ada mabni, ada murab. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Apa murab? Bisa berubah. Di sini mabni memang kami sengaja kami dahulukan karena fi'il yang mabni lebih banyak. Fi'il yang mabni ini lebih banyak daripada fi'il yang murab. Di sini untuk pelatihan pembahasan fi'il yang mabni itu ada dua. Ini yaitu fi'il madi sama fi'il amal. Untuk pelatihan. Tapi nanti kalau kita pahami di sesi berikutnya pembahasan tentang mabni, di sana nanti saya terangkan bahwa isim apa fi'il yang mabni itu ada tiga. Madi, mudhari, amal. Tapi kalau di sini untuk melatih anak kecil biar waspada tentang keberadaan fi'il hanya tiga. Di sini memang kami sengaja yang mabni ada dua, madi, amal. Sedangkan yang murab yaitu fi'il mudhari. Fi'il madi mabninya apa? Mabni fathah dengan salah? Tidak bertemu dengan wawu jamak dan domirofa mutaharrik. Jadi fi'il madi ini mabni fathah apabila tidak bertemu dengan satu wawu jamak, dua domirofa mutaharrik. Ada berapa domirofa mutaharrik? Sebutkan. Itu tumatun na. Contoh ya fi'il madi ya. Seperti contoh duluba misal. Duluba ini namanya fi'il madi. Duluba kalimat fi'il madi. Sebab atau tata misal kita mabni maf'ul mabni sebab mabni apa? Fathah sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan domirofa mutaharrik. Apabila ada fi'il madi bertemu dengan wawu jamak maka mabni. Contohkan durubu. Apabila ada fi'il madi bertemu dengan domirofa mutaharrik maka mabni sukun. Ada berapa domirofa mutaharrik? Sebutkan. Itu tumatun na. Contohkan. Dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Kemudian fi'il amal. Fi'il amal ini mabninya mabni sukun. Ada salahnya. Jadi fi'il amal itu mabni sukun. Fi'il amal itu mabni sukun dengan syarat bila tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, yang muannas mukhatabah, huruf ilah, nun taukid. Jadi kalau ada fi'il amal tidak bertemu alif tasniyah wawu jamak yang muannas mukhatabah huruf ilah dan nun taukid, maka hukumnya mabni sukun. Seperti contoh idrib. Yes, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Apabila ada fi'il amal bertemu dengan alif tasniyah wawu jamak dan yang muannas mukhatabah, mabninya adalah mabni hadfun nun. Mabninya hadfun nun. Apabila ada fi'il amar bertemu dengan huruf ilah maka mabni hadfu harfil ilah. Apabila ada fi'il amar bertemu dengan nun taukid maka mabni fathah. Gampang. Sedangkan nun taukid ini ada dua. Ada kalanya sakilah, ada kalanya khafifah.
Sakilah seperti contoh idribanna. Kalau Khafifah idriban. Ini sangat-sangat mudah, nanti pengembangannya gampang. Kemudian fi'il mudhari itu hukumnya murah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jama' inas. Jadi fi'il mudhari ini hukumnya itu murah, ada syaratnya. Tidak bertemu dengan syaratnya tidak bertemu dengan satu nun taukid, nomor dua nun jama' inas. Nun taukid ada dua, Thaqilah, Khafifah. Nun jama' inas ada dua juga. Contohnya yadribna, tadribna. Yang sakilah seperti contoh yadribanna. Yang khafifah seperti contoh yadriban. Kalau ini tasdid yadribanna, kalau ini yadriban. Untuk fi'il mudhari yang murah, i'rabnya fi'il mudhari itu ada tiga. Ada rafa, ada nasab, ada jazm. Fi'il mudhari dibaca rafa apabila sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Seperti contoh yang ribu. Ada contoh yang ribu semisal. Yang ribu ini namanya fi'il mudhari. Yang ribu kalimat fi'il mudhari. Sebab berapa mabni? Sebab banyak i'rabnya rafa. Sebab sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Fi'il mudhari dibaca nasab apabila kemasukan amil nawasib. Jadi ada amil nawasibnya. Ada berapa amil nawasib? 10. Sebutkan. Kailan jumhur hatta jawabil abi au. Fi'il mudhari itu bisa jadi apabila kemasukan amil jawazim. Kalau ada fi'il mudhari kemasukan amil jawazim, maka dibaca jazm. Ada berapa amil jawazim? 14. Sebutkan. Jadi kalau ada fi'il mudhari kok sepi dari amil nawasib dan amil jawazim, maka dibaca rafa seperti contoh yang dulu. Kalau ada fi'il mudhari kemasukan amil nawasib, maka dibaca nasab seperti contoh ayat riba. Kalau ada fi'il mudhari kemasukan amil jawazim, namanya apa itu? Seperti contoh lam yadrib. Sedangkan fi'il mudhari yang kemasukan nun taukid baik thaqilah ataupun khafifah, maka mabni fathah. Apabila ada fi'il mudhari kemasukan nun jama' inas, maka mabninya sukun. Jadi kalau ini mabninya fathah, kalau ini mabninya sukun. Seperti contoh yadribna, tadribna. Selesai sudah bahas tentang kalimat fi'il. Sekarang bahas tentang kalimat huruf. Kalimat huruf selama-lamanya mabni. Apa mabni? Mabninya kalimat huruf ada berapa? Mabninya kalimat huruf ada 4. Sebutkan. Kasroh jumlah. Coba yang sukun contohkan. Min. Apa bedanya min? Yang fathah. Apa bedanya mau? Yang kasroh. Apa bedanya ba? Yang gemah. Mundu. Apa bedanya mundu? Gerfiyah. Jadi semisal
Ustaz, ada lafaz begini. Bismillahirrahmanirrahim. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kalimah sebab mabni mabni sebab mabni apa? Kasroh. Selanjutnya pembahasan pembongkaran tentang mu'rab dan mabni, baik yang terletak pada kalimat isim, fi'il, dan huruf. Silakan panjenengan semua untuk mengajarkan metode saya ini. Siapapun Anda, dimanapun Anda, kami halalkan, kami bebaskan. Silakan. Apabila di antara panjenengan mengajarkan arba'in ini pengen fotokopi arba'in, silakan lewat PDF saya gratis, tidak perlu membayar. Semoga bermanfaat, barokah dari kami. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan semuanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.